Shalom, haleluya. Masih dalam suasana tahun baru. Kembali saya akan memberikan selamat tahun baru bagi kita semua. Puji nama Tuhan, suatu perubahan di tahun 2021 di tahun baru ini. Kita masih Tuhan izinkan kita boleh datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, suatu kesempatan yang sangat besar. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita mau menerima kemurahan Tuhan lewat hadirat kita ini. Mari
Engkau sembuhkan dengan kuasa firman-Mu Tuhan, darah-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sudah jauh Kau tarik kembali Tuhan, mempersatukan kami kembali ke dalam persekutuan ini Tuhan. Kami tahu kami adalah satu tubuh di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini yang Kau percayakan untuk membawakan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau semakin berkati hamba-Mu, Engkau semakin murati Tuhan, semakin Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Engkau nyatakan kuasa firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami yang mendengar, sehingga kami yang menerima Tuhan boleh diubahkan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Maka Tuhan kami berdoa juga Tuhan, oh haleluya, jika ada kuasa kegelapan, roh yang bukan dari Allah saya yang berusaha mengganggu jalannya ibadah kami saat ini Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati, kami mau memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan roh yang bukan dari Allah saya kami tolak, kami sudah keluar, tinggalkan tempat ini darah Yesus yang menebus ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus melayani supaya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kembali saya menyapa kita semuanya yang ada di tempat ini. Shalom. Haleluya. Selamat tahun baru. Haleluya. Puji nama Tuhan, di tahun yang baru ini kita patutlah bersukacita, kita patutlah bersukaria, dan pada saat itu Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Dan mungkin di dalam tahun-tahun sebelumnya banyak pergumulan, banyak percobaan pada saat itu kita yang tidak percaya, di balik semua itu Tuhan ada untuk menolong kita, Tuhan ada untuk menolong kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dan bersukacita hari ini. Haleluya. Haleluya.
menyanyikan pujian yang bersukacita dari nyanyian rohani nomor 180. Tiada kurang lebih, haleluya. Dan setiap kebutuhan kita terhadap Tuhan, Tuhan, oh haleluya, dan kita di sana, maka tidak ada ketakutan, tapi kita berada dalam kemampuan Tuhan, haleluya. Tiada kurang lebih, haleluya. Saat ini kita mau memberikan persembahan berdua, kita membuka tangan kita buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan, dan kita akan mengangkat pujian dari nyanyian rohani nomor 32. Betapa baiknya Tuhan, kasih dan haleluya.
menerima setiap puji-pujian kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, ini di masa kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan lewat hamba di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita menggunakan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan pujian dari rohani. Awal 118 pimpinlah. Haleluya. Kami sangat begitu menyadari dalam setiap langkah kehidupan kami selama kami ada di tengah dunia ini, banyak tantangan yang kami hadapi yang menguji setiap iman rohani kami, supaya kami jatuh di dalam iman dan kami luhur. Tetapi kami sangat percaya Engkau beserta dalam kehidupan kami, sebab Engkau datang sebagai iman melewati kami Tuhan. Allah menyertai setiap kehidupan kami, maka kami kuat, kami ada sampai hari ini di hadapan Tuhan, dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, biarlah Tuhan tetap menyertai setiap langkah hidup kami untuk memasuki tahun 2021 Tuhan. Kami butuh perbedaan Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang beruntung dalam setiap langkah hidup kami. Kami orang-orang yang berhasil dalam setiap perjalanan hidup kami, sebab penyertaan Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Tuhan, tolong kami dapat selalu merenungkan firman Tuhan, belajar tetap melakukannya dalam setiap kehidupan kami, supaya kami tetap melihat penyertaan itu dalam setiap langkah-langkah hidup kami.
Untuk itu kami sementara akan menerima kebenaran firman. Biarlah Tuhan berfirman bagi kami semua yang ada saat ini, dan urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Kiranya Tuhan memberikan kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu untuk mampu menyampaikan dengan hati yang tulus, dengan kasih daripada Tuhan, sehingga semua firman akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami, kiranya Engkau yang berfirman dalam setiap kehidupan kami, dan kami bersatu hati menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita saat ini kembali kami datang bersama dengan mengucapkan kepada kita semua Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Tentu oleh karena berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kita semua yang masih memberikan kepada kita kesehatan, baik perpanjangan umur. Biarlah kita sama-sama belajar di dalam perenungan akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang sangat begitu besar di dalam kehidupan kita. Baik saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita sangat begitu menyadari di tengah-tengah dunia banyak hal yang kita lihat dan juga hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Tentu kita bisa mengambil satu kesimpulan, itulah memang keadaan dunia. Tentu kita melihat betapa banyaknya keadaan-keadaan yang menakutkan hati manusia dalam langkah kehidupan perjalanannya, sehingga membuat manusia itu seringkali tidak lagi dapat melihat kepada firman atau memandang kepada Allah, tapi sudah mencari kekuatan dengan kemampuan sendiri. Tapi kita sangat percaya kekuatan kita ada dalam Tuhan, kekuatan kita ada dalam firman Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada awal tahun Minggu Raya atau minggu ini sebagai minggu perdana dalam tahun 2021, saya ingin mengajak kita semua melihat satu pernyataan Tuhan ataupun satu hal yang diungkapkan oleh Tuhan yang ingin kita miliki dalam kehidupan kita untuk kita dapat berjalan menempuh masa depan, menempuh hari-hari hidup kita, supaya kita dalam siap langkah perjalanan kita menjadi satu kehidupan yang berhasil dan beruntung semua oleh karena Tuhan. Maka saya sangat begitu yakin percaya menentukan nasib kehidupan kita itu tidak terlepas dari sikap hati kita, sikap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberikan dua hal bagi umat manusia. Itu selalu mulai dari zaman bangsa Israel. Dua hal ini tetap dipertanyakan oleh Tuhan bagi umatnya. Kehidupankah atau kematian, kegagalankah atau keberhasilan. Seringkali kita sebagai umat manusia tidak tahu memilih pilihan yang baik atau pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Tetapi tentu seluruh manusia akan memilih yang baik atau memilih keberhasilan. Tetapi kita perlu tahu bagaimana Tuhan membuat seseorang itu berhasil dalam hidupnya,
kita belajar dalam pernyataan firman. Sebab kita dituntut dalam dua hal. Selama kita hidup dalam hidup manusia dalam dunia ini, kita percaya dua hal ini tetap menuntut saya dan saudara: keberhasilan, kegagalan, kematian, atau kehidupan. Untuk itu kita lihat apa menjadi pesan Tuhan di awal tahun ini bagi saya dan saudara yang ingin kita miliki dalam hidup kita, dalam nikah rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Mari kita akan baca dalam kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang saya minta baca. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 ya. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Bila Tuhan, kita sama-sama merenungkan ayat ini dan kita nanti sama-sama bisa keren di dalam hati kita mana yang kita pilih dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita Ulangan pasal 30 ayat yang ke-15 atau kita naikkan ayat ke-14. Teruskan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu. Terus ya. Yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya. Untuk dilakukan. Terus ya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu. Ini perkataan Yosua. Dan kita tahu Yosua adalah nabi Allah yang dipercayakan Allah untuk memberikan pesan-pesan bagi umat bangsa Israel. Di waktu Musa mati, maka ada Yosua yang menggantikan Musa untuk menyampaikan segala pesan Tuhan bagi umat bangsa Israel. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Yosua kepada umat bangsa Israel, dia mengatakan, ingatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Terus ya, kehidupan dan keberuntungan, terus kematian dan kecelakaan. Semua ini diperhadapkan bagi umat manusia. Dulu Tuhan memperhadapkan ini di tengah-tengah umat bangsa Israel waktu mereka masih dalam perjalanan menuju Mesir ke tanah Kanaan di dalam kepemimpinan Yosua. Yosua berkata kepada umat itu, sekarang Tuhan hadapkan kepadamu pilihlah mana yang harus kamu pilih. Apakah keberuntungan, apakah kehidupan, apakah keberhasilan, apakah kematian yang kau pilih dalam kehidupanmu? Artinya Tuhan memberikan pilihan kepada umatnya. Sekarang Tuhan juga berikan pilihan itu kepada saya dan saudara. Mana yang harus kita pilih dalam kehidupan kita? Apa yang kita pilih? Kehidupan, kecelakaan, kematian, atau keberuntungan? Itu tergantung pribadi saya dan saudara. Kalau kita memilih kehidupan, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi sendiri juga manusia memilih kecelakaan dalam kehidupannya. Apakah mereka dalam ketidaksadaran memilih itu, atau mereka dalam kesadaran memilih itu, kita tidak tahu. Tetapi yang perlu kita perhatikan, saudara itu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tetap memberikan pilihan bagi saya dan saudara, khususnya pada awal tahun 2021. Apa yang kita pilih? Kehidupan yang kita pilih, keberuntungan yang kita pilih, keberhasilan yang kita pilih. Kalau kita memilih keberhasilan, tentu ada proses yang akan kita lihat, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memperoleh seluruh keberuntungan, seluruh keberhasilan itu dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup manusia. Amin. Saya ingin mengambil beberapa contoh dalam Alkitab. Siapakah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau keberhasilan itu dalam kehidupannya?
Kita harus berjuang, saudara. Saya mau katakan ini, apalagi di tahun 2001 dan 2002 dan selanjutnya kita tidak tahu beratnya pergumulan tantangan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan kita juga sangat begitu menyadari bahwa tidak sedikit manusia akan berputus asa dalam menghadapi hidup ini. Kalau kita tidak kembali menentukan pilihan kita pada awal tahun ini kepada Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, aku memilih keberuntungan, aku memilih kehidupan, maka kita akan beruntung dan hidup di hadapan Tuhan dengan sukacita yang sangat begitu besar. Mari kita lihat apa yang membuat seseorang itu menjadi beruntung atau berhasil dalam kehidupannya. Saya tidak bicara keberhasilan secara biasa utuh, tapi keberhasilan yang dituntut oleh Tuhan lebih mengarah kepada perubahan, pembaharuan, dan itulah yang kita bisa lihat di dalam keberhasilan para tokoh-tokoh Alkitab. Itulah keberhasilan dan keberuntungan kehidupan manusia yang ada dalam Alkitab ini. Mereka mampu mengubah keadaan yang baik, keadaan yang buruk menjadi baik, keadaan yang kurang baik menjadi sangat baik. Itulah kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Saya membawa kita melihat pribadi Yusuf. Yusuf seorang pribadi yang berhasil. Dan antara anak-anak Yakub, kita tahu anak Yakub ada 12 orang. Tapi Alkitab mencatat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di antara 12 orang anak-anak Yakub ini, hanya Tuhan berkata, engkau akan berhasil. Yusuf menjadi satu pribadi yang berhasil. Mengapa bisa Yusuf menjadi pribadi yang berhasil? Kita ini mau melihat satu yang dikasih oleh Tuhan, dan kita mau bersuara bagaimana Yusuf itu dapat berhasil dalam kehidupannya. Saya ajak kita baca dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 3. Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga, nanti kita lihat juga ayat yang kedua ketiga ya, supaya kita sama-sama dapat meraih keberhasilan atau keberuntungan itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terus kan? Ya. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan berhasil setelah dilihat oleh Tuhannya, siapa Tuhannya waktu itu? Adalah Potifar, pegawai istana raja. Bukan Yusuf yang melihat Yusuf berhasil, tapi di luar pribadi Yusuf ada Potifar yang dapat melihat satu keberhasilan dalam hidup Yusuf. Itu Potifar. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Kalau seseorang berhasil itu akan beruntung. Tidak pernah orang mengatakan dia berhasil tapi tidak beruntung. Setiap manusia yang berhasil akan membawa untung. Itulah yang dinamakan keberuntungan. Yusuf seorang yang berhasil. Yusuf seorang yang beruntung. Yang pilih dalam kehidupannya hidup dalam keberuntungan, hidup dalam keberhasilan. Mengapa Yusuf itu bisa berhasil dalam kehidupannya? Jelas dikatakan dengan mata yang melihat dari Potifar, Tuhan menyertai pribadi Yusuf. Amin. Itu yang membuat berhasil. Itu yang membuat keberuntungan dalam kehidupan pribadi Yusuf. Di saat Allah selalu menyertai pribadi Yusuf dalam kehidupannya, maka segala yang dikerjakan Yusuf, segala yang diperbuat oleh Yusuf, segala yang dilakukan oleh Yusuf selalu dalam keberhasilan, selalu dalam keberuntungan, karena Tuhan menyertai Yusuf. Maka kita butuh penyertaan Tuhan di hari-hari terakhir ini.
kedua kali untuk mengangkat kita. Tetapi apakah kita akan selalu dalam kegagalan? Tapi Tuhan mau di tahun 2021 seluruh umat Tuhan yang dipercayakan Tuhan di tempat ini menjadi kehidupan berkeberhasilan. Sebab saya dikuatkan oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini. Sebenarnya tidak di permukaan tahun dan juga di awal tahun, minggu buka tahun, saya menyampaikan ini. Tapi oleh karena ada sesuatu hal buat kita harus tidak membuka ibadah tutup tahun dan buka tahun. Tetap saya dibuatkan oleh Tuhan dalam doa menyampaikan pesan Tuhan. Pilihlah apa yang kau pilih dalam hidupmu, keberuntungan, kehidupan, kecelakaan. Tentu kita mau pilih keberhasilan dalam hidup kita. Tapi apa yang harus kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini adalah bagaimana Allah tetap menyertai hidup kita. Amin. Setiap langkah kita harus tahu bahwa Tuhan beserta kita. Tidak ada yang mau bermusuh. Dia seorang Ibrani yang sangat bermusuhan dengan orang Mesir. Artinya orang Ibrani di mata orang Mesir ada seorang yang hina. Bahkan untuk satu meja makan pun orang Ibrani dengan orang Mesir itu merupakan satu Indonesia. Tapi apa yang kita lihat seperti yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diperbuat Allah bagi pribadi Yusuf. Yusuf berhasil diangkat oleh Tuhan mengubah keadaan Mesir. Artinya Yusuf berhasil untuk memberikan pembaharuan dalam kehidupan orang Mesir, termasuk juga bagi orang-orang Israel keturunan Yakub. Pada waktu itu kita tahu satu yang dikasih oleh Tuhan. Ada 7 tahun lapangan sampai begitu besar melanda dunia, termasuk waktu itu adalah Mesir, di mana orang Mesir juga masuk di dalam kelaparan yang sangat begitu besar, termasuk anak-anak tempat orang-orang Israel berhidup. Ada suasana yang sangat memperhatikan, ada suasana yang sangat mengerikan, membuat manusia tidak sedikit akan mati, membuat manusia akan banyak yang berputus asa. Namanya pun kelaparan. Perhatikan sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Dunia kita sekarang diancam dalam krisis. Bukan hanya krisis di dalam makanan, tapi kita juga sekarang berada dalam krisis kesehatan. Apa yang mau kita andalkan? Apa yang mau kita miliki? Apa yang mau kita pegang? Yang harus kita pegang dalam menempuh semua krisis-krisis yang terjadi adalah pesan Tuhan. Engkau akan berhasil dalam setiap langkah hidup. Tetapi Tuhan mau Allah beserta dalam hidup kita. Biarlah Allah beserta saya dan saudara. Dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, dimanapun kita ada, biarlah keberhasilan dari Tuhan tetap dapat kita alami, dapat kita rasakan dalam hidup kita di tahun 2021 ini. Kalau kita tidak berhasil, berarti kita gagal. Keberhasilan yang bisa dikatakan lebih dulu dapat mengubah suasana dalam hidup. Ubah dulu suasana nikah. Nikah yang susah masuk dalam nikah yang bahagia. Sebab Yusuf ini bisa mengubah suasana duka menjadi sukacita. Di waktu terjadi kelaparan 7 tahun yang lalu, Yusuf berhasil mengubah kelaparan itu menjadi tidak kelaparan. Sebab apa?
keberhasilan yang diberikan Tuhan dalam hidup Yusuf. Mengapa Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga membuat dia berhasil? Ini perlu saya tekankan kepada kita hari ini, supaya setiap pribadi kita meraih keberhasilan dalam tahun ini. Tetapi bagaimana saya saudara dapat disertai oleh Tuhan? Apa sih yang dia boleh berterus? Coba kita renungkan. Seorang pribadi berani dia memang Tuhan memakai dia untuk berhasil. Saya bisa katakan, di mana kita, di mana pun saudara, tetap bisa berhasil, tetap bisa kita beruntung, tetap bisa kita meraih dari Tuhan. Yang perlu buatlah Tuhan beserta hidupmu selalu. Tetapi bagaimana supaya Tuhan dapat menyertai hidup saya saudara? Ada sesuatu yang menyatukan dalam hati saya dan hati saudara. Ada yang mau melihat Tuhan. Sebagaimana Tuhan melihat hati Yusuf sejak dia masih di depan atau di tengah-tengah jauh. Tuhan lihat itu. Yusuf seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan melihat seseorang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya akan selalu disertai oleh Tuhan. Dimanapun dia berada, penyertaan Tuhan itu tak pernah berlalu melaluinya. Mengapa saya mengatakan Yusuf seorang yang takut akan Tuhan? Alkitab berkata dalam kitab Amsal, orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Coba kita baca dalam Amsal dalam Haleluya. Dalam kitab Amsal pasal yang 8 ayat yang ke-13. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Kita perhatikan sesuatu yang dikasihkan untuk membuat hati kita selalu hidup dalam takut akan Tuhan, untuk kita tetap mendapatkan penyertaan Tuhan. Ya, kita Amsal 8 ayat yang ke-13 dituliskan sesuatu yang dikasihkan. Ya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Kalau kita mengatakan kita orang yang takut akan Tuhan, tapi kita tidak membenci kejahatan, kita bukan orang takut. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Amsal, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang-orang yang benci kepada kejahatan. Artinya orang yang tidak mau suka melakukan kejahatan. Dan itulah yang dilakukan pribadi Yusuf dalam kehidupannya. Dia menunjukkan satu sikap yang takut akan Tuhan. Itu dibuktikan di saat Yusuf dicoba untuk jatuh dalam dosa, yaitu dosa perzinahan. Waktu itu istri Potifar menggoda Yusuf untuk jatuh dalam dosa perzinahan, tetapi Yusuf ini seorang pribadi yang takut akan Tuhan, yang benci kejahatan, dia tidak suka melakukan perbuatan jahat. Maka dia tolak perbuatan itu dalam kehidupannya. Dia tidak mau melakukan kejahatan di mata Tuhan, karena dia seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Kita lihat dalam kitab Kejadian sebelum yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf itu benar-benar seorang yang benci kejahatan, sebab dia takut akan Tuhan. Dan kita Kejadian pasal yang ke-39 ayat 6 dan ayat yang ke-7, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita baca bersama-sama kitab Kejadian pasal ke-9 ayat 6 dan ayat 7. Ya, teruskan. Ya.
Segala miliknya diserahkannya kepada Coba kekuasaan kita bayangkan, satu orang yang berani, seorang yang berani, dan seorang mesti dapat mempercayakan seluruh apa yang dimilikinya kepada Yusuf. Kesempatan untuk melakukan dosa itu sangat besar dapat diperbuat oleh Yusuf dalam kehidupannya. Coba kita bayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seandainya Yusuf mau berbuat jahat, Yusuf mau melakukan kejahatan dalam kehidupannya, mau berbuat jahat di mata Tuhan, begitu mudah, begitu gampangnya Yusuf dapat melakukan kejahatan itu dalam kehidupannya. Tapi ada Yusuf berbuat jahat. Siapa sih yang bisa mengetahui? Siapa yang bisa melihat? Perbuatan jahat yang dilakukan Yusuf itu dalam kehidupannya. Seandainya Yusuf mau paling-paling antara mereka istri Potifar dengan dia yang hamil. Coba kita bayangkan seperti yang dikasih Tuhan dosa, ya. Dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun, Ya. selain dari makan sendiri. Ya dosa. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya. Setelah beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Marilah tidur dengan aku. Artinya, ayo lakukanlah perbuatan jahat. Tapi kita sekarang manusia, secara tidak langsung hidup kita ini sering berbuat jahat. Secara tidak langsung kita melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan sikap tidak hormat terhadap Tuhan. Yusuf seorang pribadi yang berhasil. Sebab Allah menyertai kehidupan Yusuf. Mengapa Allah memberikan penyertaan selalu dalam kehidupan Yusuf? Karena Allah memberikan Yusuf itu seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Dia seorang kehidupan yang betul-betul menjaga kekudusan pikiran dan hatinya, perasaan yang selalu menjaga. Dia tidak mau melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan, tapi dia selalu berusaha bagaimana hidupnya untuk tetap suci, kudus di hadapan. Kita harus belajar kepada Tuhan. Kita harus selalu bersikap di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Belajarlah cinta Tuhan dengan segenap hati. Kasih Tuhan yang memberikan apa hidup bagimu, yang memberikan perjalanan hidup bagimu, yang membuat kita berhasil. Belajar cinta Tuhan dengan cara takut akan Tuhan. Saya melihat keberuntungan, keberhasilan tak pernah berlalu dalam orang-orang yang selalu takut akan Tuhan. Perhatikan ini saudara-saudara. Perhatikan ini. Selama engkau takut akan Tuhan, maka keberhasilan itu akan tetap akan kau miliki. Tapi ingatlah, di saat kita tidak lagi menaruh takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang hidup dalam kegagalan. Sekarang coba berhasil, tapi besok tidak tahu apa terberhasil. Sekarang bisa dilakukan aku berhasil, tapi besok aku tidak tahu bagaimana. Tapi keyakinan dalam hati, selama aku hidup dalam ketakutan akan Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan itu akan tetap berlaku dalam hidup.
Penyertaan Tuhan itu akan tetap setia dalam hidup kita. Maka saya mengatakan, lihatlah sikap Yusuf, sikap yang selalu takut akan Tuhannya. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, orang yang takut akan Tuhan tak pernah dapat berbuat jahat. Amin. Saya tidak ada kesempatan berbuat dosa, sudah berbuat dosa. Itulah kelemahan manusia. Seringkali kita tidak menyadari, tidak ada pun kesempatan kita berdosa, selalu kita cari-cari untuk berbuat jahat. Mari belajar seperti Yusuf. Kalau kita menjadi orang yang berhasil dan keberhasilan kita datangnya, sumbernya dari takut akan Tuhan, belajar bagaimana kita bersikap benar-benar takut akan Tuhan. Di sini Yusuf mengalami pembelaan Tuhan. Dan kalau kita sebagai umat pilihan Tuhan ingin merasakan pembelaan Tuhan, mari milikilah sikap-sikap Yusuf itu dalam kehidupan. Amin. Miliki sikap Yusuf itu. Sebagai seorang suami, belajar takut akan Tuhan. Sebagai seorang istri, belajar takut akan Tuhan. Sebagai seorang anak, belajar takut akan Tuhan, supaya kita melihat satu keberhasilan yang diberikan Allah di tahun 2021 ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Sebab kita dalam hidup ini berjuang untuk mencari keberhasilan. Seluruh manusia pasti akan ingin meraih keberhasilan, keberuntungan. Tapi hari ini Tuhan tekankan saya saudara, ada justru sebagai ladang untuk membuat kita meraih keberhasilan. Yang kedua, apa yang dimiliki Yusuf itu dalam hidupnya? Saya melihat Yusuf seorang yang berkasih. Pribadi Yusuf ini seorang yang penuh kasih. Dengan kata lain, Yusuf ini seorang yang cinta. Sebab apa saudara yang dikasihkan? Kita tahu seluruh sejarah Yusuf ini. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya. Sebab banyak di antara saudara yang suka terhadap Yusuf. Sehingga saudara-saudara Yusuf ini bertindak untuk membunuh. Tetapi Tuhan sudah punya rencana bagi Yusuf. Sehingga Yusuf tidak dibunuh, tapi dia terjual. Oleh karena kebencian saudara-saudara yang berada di bawah Yusuf. Tetapi adakah Yusuf dapat membalas perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan iri hati, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap pribadi Yusuf? Yusuf tak pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Yusuf penuh cinta kasih. Dia penuh kasih sayang. Maka di saat saudara-saudaranya berjumpa dengan pribadi Yusuf, dia menunjukkan cinta kasih sayang itu dengan air mata dan seruan yang meraung akan kerinduan terhadap saudara-saudara. Tuhan melihat hal itu dalam pribadi Yusuf. Maka Allah selalu menyertai pribadi Yusuf itu dalam kehidupannya. Sebab ada rasa cinta kasih, ada rasa kasih sayang dalam hidup pribadi Yusuf. Dia rela mampu mengampuni orang yang melakukan perbuatan jahat itu dalam kehidupannya. Tuhan melihat hal itu ada dalam hati pribadi Yusuf. Maka di dalam kitab Kejadian pasal 45, apa yang diperbuat oleh Yusuf bagi saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat itu dalam kehidupannya. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian 45 ayat 1 sebagai indikasi penunjuknya. Kitab Kejadian 45 ayat 1 terus ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat
Ya. semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang yang ada di sini. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ya. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Ya. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir Ya. dan kepada seisi istana Firaun. Ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Ya. akulah Yusuf. Ya. Masih hidup ke Bapak? Ya. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Ya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Ayat dia. yang keempat, perhatikan terus. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, Ya. marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual. Aku Yesus, saudaramu yang engkau jual. Akulah Yusuf yang kau benci. Akulah Yusuf yang kau iri hati, cemburu kepada. Ini aku Yusuf. Aku sangat merindukan kalian sebagai saudara-saudara saya. Aku sangat mengasihi kau. Maka aku tidak membalaskan apa yang kau perbuat kepadaku. Bayangkan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Betapa menderitanya Yusuf di penjara. Semua itu tidak terlepas dari sikap saudara-saudaranya. Yang masuk dalam penjara, dia seorang menjadi budak di tengah-tengah Mesir. Dia banyak mengalami aniaya. Sebelum dia diangkat menjadi seorang tuan di tengah-tengah Mesir, banyak penderitaan, banyak sengsara, banyak saudaraku yang dialami Yusuf. Hal-hal yang sangat menyakitkan dalam pribadi ini. Tetapi Yusuf belajar menyatakan cinta kasih dalam dunia. Ya, ingatkan saudara-saudaranya, ini aku Yusuf yang pernah sudah berjuang. Seandainya ada kesempatan untuk membalaskan dendamnya, itu sangat besar ada peluang untuk membalaskan itu. Tapi Yusuf seorang pribadi yang memiliki cinta kasih yang sangat begitu besar, dan itulah yang dilihat Allah dalam pribadi Yusuf. Maka penyertaan Allah itu tak pernah berlalu dalam pribadi Yusuf. Dimanapun Yusuf ada, selalu ada keberhasilan. Yusuf di penjara, ada keberhasilan yang diraih oleh Yusuf. Dia dapat mengartikan mimpi raja, juru makan dan juru minum raja. Di penjara, Yusuf berhasil. Di saat raja bermimpi, Yusuf berhasil untuk mengartikan mimpi seorang raja. Banyak yang gagal, banyak yang tidak berhasil. Para juru-juru raja tidak berhasil, tetapi Yusuf berhasil mengartikan mimpi raja. Karena apa? Allah menyertai hidupnya Yusuf. Mari belajar. Saya menekankan kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang mungkin mengikuti lesson kita. Saya mengatakan, mohonkan penyertaan Tuhan dalam hidup. Milikilah sikap Yusuf. Dia seorang pribadi yang taat Tuhan, pribadi yang penuh cinta kasih, dan juga Yusuf adalah seorang pribadi yang paham dengan mengarah kepada suatu Tuhan. Maka hidup kita akan berhasil. Saya juga mau berhasil. Mungkin kita semua juga yang akan dapat mau berhasil. Mari raihlah keberhasilan, keberuntungan di tahun 2021 ini dengan penyertaan Tuhan. Hiduplah Al-Quran Tuhan, taatlah dengan benar, milikilah rasa cinta kasih dalam hidup. Maka kita akan melihat penderitaan Tuhan membawa kita di dalam kebenaran.
keberhasilan kita. Amin. Amin. Lihat betapa banyaknya manusia dalam hari ini. Tidak sedikit sekarang kita lihat banyak yang sudah gagal. Nikah gagal, ekonomi gagal, kesehatan gagal. Banyak manusia sekarang yang sedang dilanda kegagalan. Tapi saya sedang masih memberikan jaminan keberhasilan. Di awal tahun ini, saya berkata kepada kita, milikilah keberhasilan dari Tuhan. Baik mudah bagaimana, saya mohon kepada saudara, miliki keberhasilan dari Tuhan. Sebab kemampuanmu sekarang tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu. Hanya kita mau ingin memiliki keberhasilan dari Tuhan. Tidak ada lain. Biar hidup saya selalu dapat sukacita dan bahagia dalam melayani Tuhan. Kalau saudara tidak akan mampu melayani Tuhan. Kalau saudara tidak berhasil, saudara tidak mampu sungguh dapat melayani Tuhan. Tetapi saat kita mengalami keberhasilan, ada sukacita yang kuat untuk kita dapat melayani Tuhan. Satu contoh dalam kita saksi yang ingin saya bisa sampaikan yang menjadi berita bersama. Di minggu yang datang kita lihat keberhasilan Raja Asia, Raja dan Yusuf dan dunia. Semua ini anak-anak Tuhan yang takut. Saya mau seperti mereka, saudara juga mau seperti mereka. Mari kita belajar dengan sikap berendah ini, hati kita semangat kepada Tuhan. Tutuplah kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita akan mulai dengan pujian saat kita beberapa Tuhan. Hadirat Tuhan. Kuasa.
Tetapi saya saudara dituntun oleh Tuhan. Kita ingin berubah menjadi orang yang berhasil. Bagaimana Yusuf berhasil? Oleh karena penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupannya. Dan kita juga mau merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, menempuh hari-hari masa depan yang kita tahu semakin sulit, yang kita tahu semakin suka. Tetapi kalau ada Tuhan berserta dalam kehidupan kita, semua akan bisa berhasil, akan membawa keberuntungan. Mari kita mohonkan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, hadiratmu Tuhan. Haleluya. Hadiratmu
ini ialah firman yang sudah kita terima oleh kita. Bertumbuh dalam setiap kehidupan kita akan menjadikan kita pribadi yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kembali kita akan membuka tangan kita untuk berbicara kepada Tuhan. Mari kita masuk jam 10 pagi di tempat ini, dan untuk ibadah lainnya, ibadah pokok belum kita laksanakan sampai ada pengumuman ataupun pemberitahuan berikutnya. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah yang boleh kita lakukan pada saat siang hari ini. Ini tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujian dari penyembah langit, kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri, katakan kudus, kudus Tuhan.
di awal tahun 2021 ini, Engkau mempercayakan kepada kami untuk menjadi satu pilihan kami. Kami percaya, kami memiliki keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kami. Berkatlah firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman itu tetap terukir dalam hati kami, kekuatan dalam hati kami, kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami melihat karya Allah dalam penyertaan-Mu bagi kami. Berkati semua umat tebusan Tuhan yang sudah Engkau tibakan hari ini, baik juga yang mengikuti kami dalam ini. Engkau berkati mereka sebagaimana mereka ada. Biarlah firman-Mu menciptakan setiap diri mereka semua. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah itu. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami dan berkat-berkat-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pulangkanlah kami dengan berkat-berkat Tuhan. Memberkati nikah rumah kami, usaha pekerjaan, terutama bisa kepada kami. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat-berkat yang berlimpah itu, kami dapat terus maju melayani Tuhan. Untuk itu percayakan hamba-Mu untuk menumpahkan tanah berkat-Mu bagi kami semua. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita kasih dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia dari Sang Putra Yesus mempelai pria surga kita, dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya yang senantiasa menolong menghibur kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat-Nya. Yang percaya kita katakan amin. Damai sejahtera Bagi kita sekalian, Tuhan Yesus berkati kita semua. Untuk tahun barulah, karena berhubung saudara-saudara kita masih banyak yang belum pulang, maka kami mohonkan untuk hari Minggu kita tahun barulah sama-sama di tempat ini sebagaimana biasanya, membawa roti masing-masing atau kue masing-masing untuk kita makan bersama di tempat ini hari Minggu. Kalau untuk hari ini, kalau siapa jemaat yang mau keperluan, kita masih ada roti yang mau masih kita sama di sini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.